Surprisingly ini adalah film anime idol yang sebenarnya bukan anime idol. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel gue dan selamat datang lagi di jurnal film gue yang lainnya. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film anime yang lagi tayang di bioskop Indonesia. Film anime idol berjudul Trapezium. Oke, jadi menurut gue ini adalah film anime, khususnya film anime idol yang lumayan menarik. Kenapa? Karena walaupun bagaimana cara mereka menjual dan sebagainya itu nampaknya seperti anime idol, tapi percayalah, kalian bisa anggap ini sebagai film biasa, film serius yang punya konflik dan bukan sekedar anime idol yang menggambarkan kenaifan ala-ala anime idol pada umumnya. Gue lihat ini secara traffic sebelum penayangan, memang film ini agak kurang dan menurut gue sayang banget gitu. Jadi film ini bukanlah film yang menceritakan tentang sebuah grup idol anime yang memang sustain, melainkan dia ini diangkat dari novel yang ditulis oleh mantan anggota Nogisaki 46. Jadi ya secara penulis dia sudah berpengalaman lah di kehidupan dan industri idol yang sebenarnya. Nah jadi filmnya ini menceritakan tentang seorang karakter utama sebenarnya bernama Azumayu. Jadi film ini bukan tentang berempat yang menjadi grup idol, tapi tentang satu orang ini gitu, bernama Azumayu, yang mengumpulkan 3 orang lainnya berasal dari sekolah yang berasal dari prefektur yang berbeda-beda berdasarkan arah mata angin, yang mana si karakter utama ini bertekad untuk menjadikan 3 orang ini bersama dia menjadi sebuah idol group. Nah inilah yang menarik. Instead of cerita-cerita anime idol lain yang memang pada basisnya semua karakternya itu ingin menjadi idol, justru di sini karakter-karakternya itu nggak pengen jadi idol secara langsung, tuh nggak bilang dan nggak berpassion pengen yang kayak gitu. Mungkin banyak cerita-cerita idol balik lagi kayak love life gitu, secara karakter tuh punya sifat dan passion yang berbeda-beda, tapi di sini film ini nggak berusaha menyatukan itu semua gitu, karena balik lagi secara realistis plot-plot anime idol yang kayak gitu itu kesannya ya lumayan naif. Nah dan menariknya ketika anime idol pada umumnya berusaha membagi screen time secara rata untuk bisa meng-highlight semua karakter idolnya, tapi justru di sini film ini benar-benar cuma fokus di satu karakter aja gitu. Bahkan dalam menceritakan ketiga karakter lainnya itu benar-benar diambil berdasarkan sudut pandang si Azumayu. Jadi kita benar-benar berkecimpung di bagaimana cara Azumayu berpikir dan melihat. Nah cerita yang diangkat di sini ini pendekatannya menurut gue lumayan realistis banget gitu. Kalau misalnya kalian berpikir ini adalah cerita yang aneh karena idolnya terbentuk dari sesuatu yang mengikuti arus, percayalah menurut gue secara industri banyak yang kayak gitu. Bahkan di Indonesia sekalipun gak sedikit orang-orang yang berkarir hanya karena keviralan sesaat. Dan bahkan kalau misalnya kalian perhatikan lagi filmnya, sebenarnya film ini nih adalah menceritakan tentang idol yang sebenarnya pada akhirnya tidak menjadi idol gitu. Dari awal sampai akhir mereka adalah grup idol yang tentatif. Dan secara cerita ya udah bisa dipercayakan lah dari penulis yang udah berpengalaman di industri idol ini. Jadi dalam menceritakan cerita idol ini, apalagi idol SMA, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang lumayan realistis. Banyak banget lah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika gue nonton film-film idol SMA lainnya. Kayak, terus gimana dengan passion mereka, perbedaan visi, apakah tujuan mereka sudah jelas, kemudian tekanan yang dialami, habis itu apakah mereka tidak ada hubungan asmara. Semua pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya disinggung di film ini gitu. Dan diberikanlah output dan jawaban yang pendekatannya ya realistis. Kayak ada karakter yang menjalin asmara, ada karakter yang nggak bisa di-highlight sama orang-orang, ada karakter yang lebih suka berada di balik layar, dan ada karakter yang sebenarnya lebih suka pure membantu orang tapi nggak suka kena highlight. Bahkan secara karakter utama pun gue bisa bilang kalau misalnya si Azumayu ini adalah antitesis dari karakter utama idol pada umumnya, yang identik dengan mengumpulkan banyak orang, menyatukan visi yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan grup idol yang kokoh. Tapi justru di sini sebaliknya, dia digambarkan jadi karakter yang paling egois, paling nggak peduli orang lain, dan ya lumayan licik lah karena hitungannya memanfaatkan orang lain. Bahkan dia nggak peduli soal pendapat pribadi tiap-tiap anggotanya. Instead of anime idol lain yang mempertimbangkan semua pendapatnya, di awal sampai akhir film ini bisa dibilang si karakter utama kita, Azumayu ini, hanya peduli pada dirinya sendiri.
Dan menurut gue itulah yang bikin cerita di film ini sebenarnya tambah menarik. Walaupun gue ngerasa secara cerita mungkin bakal banyak yang merasa boring. Apalagi kalau gue lihat di internet banyak yang komentar kayak gitu. Apalagi kalau mereka yang udah biasa nonton anime idol yang penuh dengan kagayaki. Tapi justru itulah menariknya, karena pendekatan yang realistis, jadinya delivery-nya kayak gitu. Mungkin buat yang udah biasa nonton film anime idol, bakal mikir ketika nonton film ini kayak, kok karakter lain gak ke-highlight, kok progresnya cepet banget. Tapi justru itulah bagaimana cara mereka mendelivery cerita ini gitu. Mereka cukup fokus di karakter utama untuk menggambarkan sisi buruk idol ini dari satu karakter yang hitungannya lumayan egois ini. Dan untuk meng-level up karakter dari karakter utama ini yang kesannya egois, dari awal sampai akhir ya berfokus pada sudut pandang di dia doang. Bahkan menceritakan ketiga karakter lainnya pun itu nggak begitu dalam, hanya berdasarkan sudut pandang si Azumayu ini. Di dalam prosesnya nggak ada tuh plot-plot naif kayak si karakter utama mempertimbangkan semua pendapat anggotanya, atau berdiskusi, atau drama tentang idealisme. Enggak, semuanya ditumpuk di akhir. Dan ya kebanyakan begitulah bagaimana perjalanan karir anak-anak muda itu ya berjalan sebenarnya. Nggak sedikit loh banyak kejadian-kejadian orang yang awalnya ikut-ikutan, hanya ke bawah arus, awalnya nggak berani ngomong, awalnya sugesti karena sesama teman, barulah ketika semuanya udah mulai kompleks, barulah muncul keraguan dan dilema di dalam situ. Apalagi di sini kan udah digambarin tiga karakter utama ini latar belakangnya beda banget. Tapi jatuhnya ketika gue nonton ini, gue malah jadi suka loh sama karakter Azumayu ini. Bener-bener antitesis dari protagonis yang kesannya menyatukan semua gitu sebagai seorang center idol. Nah dari sini masuk ke production value-nya. Menurut gue beberapa aspek di film ini memang sudah cukup baik gitu. Cuman sayang ada satu kelemahan fatal yang bener-bener bikin gue agak ilfeel. Di sepanjang film gue cukup menikmati animasinya. Bahkan salah satu hal yang nge-hook gue untuk nonton anime ini justru karena animasinya, bukan cuman karena idol. Animasi di sini nih ya punya taste-nya tersendiri lah. Dia bikin agak sketchy dan secara gerakan frame itu cukup fluid gitu. Walaupun di beberapa titik masih ada keterbatasan pengurangan frame di frame-frame yang nggak necessary gitu. Namun sayangnya semua itu berhenti ketika masuk di the one and only adegan konser idol yang ada di sini gitu. Setelah gue melihat fluidnya adegan konser Bocchi The Rock, di sini mereka malah memutuskan untuk menggunakan 3D CGI untuk adegan konser mereka. Ditambah lagi secara shading dan sebagainya itu nggak dibikin ngeblend itu ke 2D-nya. Ya jauh karena 2D itu kesannya pengen bikin handwriting gitu ya si outline-nya, sedangkan 3D-nya ini agak beda jauh. Padahal cuma satu adegan, tapi satu adegan itu malah dibikin 3D. Padahal bisa motion capture lah atau dan sebagainya gitu. Tapi ya gue paham lah ini adalah project yang kemungkinan secara pamor nggak begitu besar, dan secara prediksi market pun mungkin mereka tahu nggak akan sebesar itu gitu. Jadi mungkin mereka nggak mau ngeluarin budget sebesar itu. Karena ya gue tahu kemungkinan mengadaptasi adegan idol konser dengan tangan itu jauh lebih mahal daripada adegan ngeband dengan tangan. Dan secara animasi, balik lagi gue justru di sini melihat animasi ini mendukung abis-abisan karakteristik dari karakter si Azumayu. Gue suka banget gimana di sini digambarin momen-momen di mana si Azumayu ini lagi brengsek-brengseknya, itu didukung dengan animasi yang keren banget. Secara facial expression dan sebagainya itu benar-benar bikin kita ngerasa kayak yes, finally inilah karakter idol yang jahat gitu. Kayak somehow gue kayak seneng aja gitu ngeliat karakter Azumayu yang egoisnya gak ketulungan. Ya gitu aja intinya, film ini adalah film anime idol yang sebenarnya bukan anime idol. Dia adalah anime tentang idol tapi bukan anime idol. Punya value dan juga cerita yang ya realistis dan juga sederhana untuk disampaikan kepada kita sebagai penonton. Ya mungkin ini gue yakin gak banyak yang suka gitu. Baik dari yang menikmati sebagai film, karena menurut gue dengan durasi 1,5 jam itu agak sulit menggambarkan ini secara emosional. Tapi sebagai anime idol, dia nggak anime idol. Kenapa bisa natural dan dapat diterima dengan baik kalau dari gue? Yaitu karena, kembali lagi, yang nulis cerita ini adalah orang yang udah pernah berpengalaman di dunia yang seperti itu gitu. Yaudah gitu aja review dari gue kali ini. Gimana menurut kalian soal film ini? Buat kalian yang udah nonton ya, langsung aja komentar di bawah. Dan gitu aja dulu, seperti biasa di channel gue, Sebakar Racun.